lagi. Ya, ini nanti dihafalkan ya. Hafal semua? Insya Allah. Nanti kita di minggu depan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke PPT-nya. Oke. Nah, tentang trombosit ya. Sekarang tentang fungsi darah tadi ya. Sebagai alat transportasi itu fungsi apa? Eritrosit. Oke. Yang kedua, pertahanan tubuh fungsi Trombosit. Yang ketiga, mengatur temperatur tubuh fungsi Trombosit. Ayo, mengatur temperatur tubuh guys. Tadi yang banyak cairannya apa? Oh iya, apa? Ayo tangan plastik. Ya, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu kade. Mentang-mentang ini oh iya pasti lepas apa ya lepas ini pasti trombosit bisa. Jebakan kalian. Ya. Lanjut lagi ya. Sekarang kita ke sistem penggolongan darah. Ya. Sistem A, B, O. Ya. Ada yang tahu golongan darah di sini ada berapa semua? Ya. Yakin? Yakin? Ada yang orang tuanya A, terus istrinya, bapaknya A, ibunya A, anaknya jadi kok ada? Ada yang kayak gitu? Ini ada. Coba Bilal, golongan darah kamu apa bilang? A. Orang tua apa? Orang tua A. Dua-duanya? Ayah B. Oh, kamu keturunan ibu berarti. Wah. Putri, golongan darah kamu apa? Oh, orang tua? A. Dua-duanya A. Satu lagi? Oh, pantesan dia kaget. Berasanya. Oke, gitu. Lanjut ya. Oke, sistem ABO, golongan darah. Darah dapat dibedakan atas beberapa golongan karena adanya dua zat yang disebut dengan aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodi. Ya, atau antibodi. Nah, cara kedua zat tersebut bereaksi satu sama lainnya menentukan golongan darah seseorang, yaitu ada golongan darah apa aja? A, B, O, A, B. Ya, A, B, O, dan A. Ya. Oke, itu sistem A, B, O. Lanjut lagi, penggolongan darah dengan sistem RH atau resus. Ya. Selain antigen A dan B, pada sel darah manusia juga terdapat faktor resus. Ya, sehingga darah manusia dapat dibedakan menjadi resus positif dan resus Negatif. Ada yang negatif resusnya? Ada? Siapa di sini? Ada? Ada asli? Gak ada ya? Udah pernah cek resus belum? Tidak? Coba cek sendiri kan di tempat praktek ada. Ya, coba dicek. Nanti barangkali kalian resusnya negatif. Jadi teman-teman, untuk pengetahuan saja bahwa orang Indonesia itu kebanyakan resusnya Positif. Kalau negatif itu rata-rata orang luar negeri. Orang luar negeri. Ya, jadi kita harus hati-hati ya, karena kalau misalnya rata-rata nih, kalau laki-lakinya positif, perempuannya negatif, resusnya itu harus ya, takutnya anaknya ada kelainan. Tapi kebalikannya, kalau laki-lakinya negatif, perempuannya positif, itu biasanya suka baik-baik saja. Makanya kalau cewek-cewek di sini kalau pengen nikah sama gue, maka ya tinggal milih sekarang mah, di manapun juga bisa. Oke, golongan darah udah. Nah, sekarang kita ke sistem pembekuan darah tadi ya. Jadi sistem pembekuan darah dikenal juga dengan koagulasi. Ya, pembekuan darah penting dalam perbaikan pembuluh darah. Ya. Terus ini sel
apakah yang membantu dalam proses pembekuan darah? Apa? Trombosit. Ya, trombosit. Ya. Jadi trombosit itu fungsinya itu untuk menyumbat ya. Dan sebagai respon terhadap cedera, tubuh mengaktifkan trombosit yang tadi prosesnya yang panjang itu, yang trombokinase, trombin, protombin, jadi benang-benang fibrin. Nah itu yang harus kalian hafal. Nah di ujian pun nanti ada. Ya. Sekarang kita lanjut ke ini proses transfusi darah. Sebelum ke materi, kenapa transfusi darah diperlukan? Kenapa transfusi darah diperlukan? Saat apa kita butuh transfusi darah? Saat kekurangan darah. Betul. Nah, kekurangan darahnya disebabkan karena apa? Satu. Acung. Oke, tidak. Apa? Oke, saat kecelakaan terjadi benturan hebat, pendarahan, HB-nya di bawah, langsung di transfusi darah. Satu, betul. Ada lagi? Saat melahirkan, betul saat melahirkan. Cuman ketika hemoglobinnya rendah atau terjadinya pendarahan. Betul, laras ya. Terjadinya terjadinya pendarahan. Betul, karena ketika darahnya mencorot terus pendarahan, bayinya udah lahir, kan risiko kematian ibunya tinggi. Siap-siap nih yang menjadi ibu. Ya, cek dulu HB-nya, itu yang paling penting. Cek HB kalian aman, insya Allah bayi dan kalian juga akan sehat. Ya, sama yang paling penting itu cek apa coba? Ya, cek trombosit. Karena nanti bahaya kalau trombosit kalian rendah, ada kelainan di pembekuan darah, mencorot terus guys. Makanya cek hematologi rutin itu sangat penting. Ya, itu untuk kebutuhan transfusi darah. Ya, sedangkan transfusi darah merupakan proses pemberian darah dari seseorang atau yang disebut dengan donor darah. Baik, yang disebut dengan resipien. Ya. Nah ini yang menarik. Jika seseorang hendak menerima darah dari orang lain, misalnya Ahmad ya, amitnya pendarahan, walaupun ya kalau pendarahan, istrinya misalnya, istrinya siapa pendarahan, misalnya ya. Terus bawa darah nanti tapi ternyata di rumah sakitnya kosong, maka harus cari pendonor. Darah apa yang cocok? A lagi kan? Ya. Apakah langsung ditransfusikan? Tidak. Tentunya tidak kan? Tidak. Maka ada yang disebut dengan proses namanya pencocokan atau crossmatch nanti kita bahas. Ya, crossmatch tadi darah sebelum ditransfusikan itu harus dicocokkan dulu. Walaupun golongan darahnya sama, kalian di garis bawahi. Walaupun golongan darahnya sama, tetap harus dicocokkan, bukan dicoba ya, dicocokkan. Tapi kadang-kadang dicocokkan dulu. Karena kalau bersama tetap ada genetik yang beda, ya. Itu harus dicocokkan. Kenapa harus dicocokkan dulu? Kenapa? Oke, Alifah. Kenapa? Karena kalau nggak cocok akan terjadi reaksi transfusi darah. Oke, betul. Karena kalau nggak cocok akan menyebabkan terjadinya reaksi transfusi, gatal-gatal, ruam-ruam, bahkan sampai kematian. Itu yang benar. Ada yang tahu prosesnya gimana? Ya, kita akan tampilkan video terlebih dahulu ya tentang bagaimana ya pentingnya proses donor darah. 13 orang Indonesia membutuhkan darah. Darah tersebut digunakan sebagai transfusi darah untuk korban kecelakaan bersama penyakit kandungan darah dan operasi. Sedangkan hanya 1 dari 80 orang yang mau menyumbangkan darah. Khusus untuk kota Denpasar membutuhkan sekitar 100 hingga 200 kantong darah per hari. Jika
Jika jumlah ini tidak terpenuhi, maka jumlah permintaan yang tunai dari rumah sakit akan melebihi